Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau PCISNU Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa, topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini yaitu merawat keragaman di Cirebon. Tadi sudah dipaparkan di session perdana pemirsa berkaitan dengan keragaman baik dari sisi etnis, budaya, agama di Cirebon adalah sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Dan tadi juga Kang Jamal maupun Ibu Kori menyebutkan bahwa ini adalah sunatullah. Nah, ini sebuah persoalan nih pemirsa, dikala bagaimana ini harus tetap dirawat, bagaimana ini harus tetap ditanamkan terutama untuk anak-anak muda. Kang Jamal, pendapat Anda? Saya nyambung apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kori bahwa keragaman bukan hanya soal kenyataannya, tapi juga kekayaan. Okay. Artinya ini potensi yang berharga yang dimiliki oleh Cirebon. Jadi keragaman ini atau warna-warni warna-warni ini. Jadi kita ini kan ibaratnya Cirebon ini kan melting pot ya, panci pelebur yang semua masuk, ada etnis, budaya, agama gitu, yang dilebur menjadi satu, kemudian muncul identitas kebudayaan sendiri yang bercorak Cirebon ini gitu. Jadi identitas kebudayaan, identitas kultural masyarakat Cirebon ini sebetulnya diramu dari berbagai macam keberagaman itu gitu. Artinya ada semacam nilai-nilai universal dari masing-masing perbedaan itu, masing-masing multikultur itu. Jadi lahirlah nilai-nilai universal yang kemudian menjadi satu identitas kecerbonan. Nah, itu yang perlu dirawat. Dan ini perlu diajarkan, perlu dikenalkan kepada masyarakat kita ya, kepada masyarakat Cirebon. Jadi ya, salah satunya bisa melalui lembaga pendidikan. Artinya ini harus menjadi semacam strategi kebudayaan bagi pemerintah Cirebon, baik kota maupun kabupaten, untuk menjadikan keragaman ini sebagai bagian dari potensi besar yang akan mewarnai dan membangun Cirebon berikutnya. Ya. Ibu Kori, ini kekayaan ya, tadi Ibu Kori ini yang menyebutkan di awal, ini kekayaan bagaimana menurut Kang Jamal, ini ke depan adalah karena ini kekayaan, kan kita harus memiliki strategi juga ya. Pendapat Anda, Ibu Kori? Iya, secara kalau kita bicara keilmuan ya, artinya dari sudut pandang tertentu lah misalnya ya, kan kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Anggaplah saya memikirkan dari sisi mengenai pendidikan literasi, gitu kan. Di siapa semua. Emang faktor pendidikan sangat menentukan gitu? Sangat. Bukan berarti yang tidak berpendidikan tidak perlu ya. Literasi itu bukan berarti harus bersekolah, tidak perlu. Enggak, faktor pendidikan ini akhirnya mengarah ke kita akhirnya sadar bahwa Cirebon ini beragama, moderasi juga gitu ya. Iya, betul sekali. Moderasi beragama gitu. Itu penting, Pak. Jadi disitulah posisi ketika seseorang itu untuk mengubah mindset. Disitulah pendidikan itu penting. Karena apa? Startnya dari awal, dari mulai pendidikan anak usia dini, kemudian naik dan berjenjang. Itu yang harus ditanamkan gitu, Bu Kori? Nilai-nilai keberagaman itu sendiri, Pak. Kita ini bahwa budaya itu berbeda. Kemudian agama itu tahu berbeda. Etnis juga. Iya. Kemudian etnis kita berbeda. Ada suku Jawa, Sunda, Arab, China, dan sebagainya. Dan itu semua menjadi satu. Dan tidak cuma di satu sekolah. Jadi banyak sekolah-sekolah yang multi juga. Dan keberagaman tetap harus ditanamkan. Dimanapun sekolahannya, dan itu memang harus menjadi satu program khusus. Supaya apa? Tertanam gitu, Pak. Sama seperti kita berpikir bagaimana kita tidak korupsi. Nah, itu pun sama pendidikannya. Bagaimana kita menjaga keberagaman itu. Jadi tidak tebang pilih. Ketika kita mempelajari satu keberagaman, semua pun mempelajari. Itu justru akan menambah kuat bonding antar sesama gitu, bukan hanya dalam keluarga. Nah, anak-anak itu adalah masa depan. Mereka itu akan
memorinya lebih kuat gitu Pak. Jadi apa yang ditanamkan dari awal di sekolah gitu ya, ini kan kita bicara generasi muda kita nih Pak. Kalau generasi yang sekarang, anggaplah saya dan lain-lain, ini kita harus cari dari luar nih. Kita harus belajar langsung ke lapangan nih. Karena memang ini adalah berbeda. Bagaimana menyiasati perbedaan untuk kita bisa sepaham, mencari jalan tengahnya. Nah, kalau kita bicara mengenai keberagaman, moderasi kita, apalah gitu, kita orang awam sih nggak akan ngerti gitu Pak. Yang penting bagaimana kita menjaga kerukunan. Bagaimana kita bisa seimbang di masyarakat. Itu aja, tidak ada ribut, tidak ada pertentangan dalam masyarakat. Friksi kecil bisa jadi besar. Itu yang saya tidak tolerir. Oke, Bu Kori tahan dulu ya. Saya langsung ke Kang Jamal. Kang Jamal, ini berkaitan, ini menyambung juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Kori. Penanaman di anak usia dini. Ini apakah menurut Kang Jamal ini sangat memiliki signifikansi, dan bagaimana menurut Kang Jamal juga karena ISNU ini adalah bagian dari NU gitu ya, Nahdlatul Ulama. Nah ini bagaimana juga dengan di pesantren-pesantren? Apakah juga ini perlu ditanamkan berkaitan dengan kesadaran kita berkaitan dengan keragaman itu? Menurut Kang Jamal? Ya, sangat penting sekali karena pertama bahwa ini akan merubah mindset kita, juga paradigma kita dalam membaca dan menganalisis masa depan kita seperti apa, akan seperti apa. Jadi salah satu tantangan yang mengancam keberagaman itu kan soal munculnya gerakan populisme ya, di Indonesia ini, menguatnya populisme. Apa itu? Baik populisme agama maupun populisme kebudayaan tertentu. Jadi merasa ada etnosentrisme, jadi merasa kebudayaannya yang paling adiluhung, yang paling hebat gitu. Agamanya lah yang paling. Kalau populisme agama berarti agamanya lah yang, jadi Islam merasa mayoritas di negeri ini, maka Islam harus diperlakukan istimewa. Padahal kita bukan negara Islam gitu loh. Nah inilah pentingnya misalnya melakukan gerakan moderasi beragama. Mindset ini salah satunya yang ini dilakukan termasuk oleh gerakan radikalisme berawal dari titik pijaknya yang tadi Kang Jamal sampaikan. Iya. Jadi pertama kan keragaman itu sebagai sebuah realitas. Nah, bagaimana membaca realitas itu, menyikapi realitas seperti ini, otomatis berangkat dari mindset kita, dari cara berpikir kita, dari bangunan pikiran kita seperti apa, paradigma. Salah satunya adalah ya berpikir moderat itu, moderasi beragama. Kalau misalnya kita menghadapi ancaman keberagaman ini berangkat dari menguatnya populisme itu, gerakan populisme agama yang Indonesia khususnya ya. Jadi belakangan ini kan sangat kuat sekali gerakan populisme agama itu. Anda bisa menyebutkan ini populisme agama itu indikatornya itu apa gitu? Ya karena merasa bahwa agamanya lah yang harus ini ya. Misalnya sebagian umat Islam yang ada di Indonesia atau juga ada di Cirebon lah misalnya merasa bahwa dia sebagai mayoritas maka harus diperlakukan secara istimewa. Misalnya ada perda syariat misalnya. Kemudian undang-undang misalnya yang berbau ya yang harus mengadopsi seluruh undang-undang, bahkan ingin negara Islam gitu. Bahkan ingin menjadikan Indonesia yang plural ini, yang beragam ini menjadi satu di bawah identitas Islam itu. Yang dibawa adalah bendera keislaman. Identitasnya bukan identitas budaya yang plural itu, bukan identitas kebudayaan bangsa Indonesia yang plural, tapi identitas keislamannya yang muncul. Nah, ini kan mengancam keberagaman. Ini, iya kan? Artinya menafikan realitas masyarakat Indonesia yang plural ini. Jadi dia menganggap bahwa bahwa kebudayaannya atau agamanya yang harus lebih dominan dibanding kebudayaan atau agama yang lain. Agama yang lain dianggap subordinan. Subordinat. Iya, gitu. iya. Baik. Kang Jamal, ini berkaitan dengan yang tadi itu ya, menyambung dari Ibu Kori itu tentang penanaman untuk anak-anak usia dini tentang pentingnya ataupun kesadaran
kita tentang keragaman. Itu termasuk tadi Bu Kori menyebutkan di sekolah. Nah kemudian di pesantren juga Kang Jamal tadi mutlak ini juga harus gitu ya. Nah kalau di sekolah menurut Kang Jamal bahwa ini perlu masuk sebuah kurikulum gitu? Perlu. Tentang misalnya pendidikan multikultural atau gimana gitu Kang Jamal? Iya penting itu. Jadi diajarkan pentingnya pendidikan multikultural di sekolah-sekolah itu. Karena jadi begini ya. Jadi kita ini kan rata-rata kurikulum yang ada di sekolah-sekolah itu kan sifatnya masih masih formalitas ya. Artinya saya pengennya bahwa pendidikan multikultural ini menjadi semacam kayak pendidikan karakter. Jadi itu akan mendarah daging di anak didik kita ya. Jadi soal bagaimana menyikapi perbedaan ini, bagaimana bergaul dengan orang lain, bagaimana memperlakukan orang lain, itu menjadi akhlak lah kalau dalam bahasa pesantren itu menjadi akhlak bagi siswa, bagi murid, ya, bagi untuk menyikapi perbedaan ini. Itu ya. Iya. Baik, saya ke Ibu Kori berkaitan dengan peran yang tadi kita obrolkan dari session awal ya hingga tadi. Berkaitan dengan moderasi beragama, merawat keragaman di Cirebon. Peran dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Bagaimana nih di Kabupaten Cirebon? Tadi kita obrolkan bahwa Cirebon ini adalah kekayaan tersendiri keragaman ini. Nah, bagaimana peran ISNU menurut Ibu Kori? Tahan dulu nih Ibu Kori dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini.